Kalau melihat apa yang dikatakan seorang jurnalis senior, mohon maaf, ini bukan seorang jurnalis senior, tapi ini adalah seorang yang pendukung berat pembenci Jokowi. Baik, sesuai janji saya, Bung Lukas 2 menit silakan. Ya, jadi meta problemnya itu begini, ini bukan soal kertas ijazah harus ditunjukkan atau tidak, tapi yang sudah berubah adalah narasinya. Ada konsep naratologi. Jadi lebih dekat lagi, mohon maaf. Narasi tentang Jokowi yang berubah. Ya, Jokowi tadi saya singgung, Jokowi yang didukung banyak pihak, banyak orang, rakyat mendukung dan menang 2 periode. Tapi mulai akhir periode kedua, narasi tentang Jokowi sudah berubah karena kita tahu semua prosesnya. Nah, narasi inilah yang sebenarnya poin dari apa yang ada di balik. Ijazah itu hanya kasus beli, hanya satu contoh. Ya, kemudian kenapa publik tidak percaya polisi, tidak percaya UGM? Karena memang ada presiden sejarah. Dalam kasus ini maksudnya? Dalam kasus ini. Okay. Ya. Kenapa? Anda yakin itu? Iya. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ya karena begini, misalnya publik masih mempersoalkan, ya saya kira bukan hanya Roy Suryo dan kawan, mereka yang menjadi juru bicara. Tapi publik paling tidak sebagian besar ingin tahu, ada apa dengan ijazah ini, ada apa di balik ini. Nah jadi kenapa kepolisian tidak dipercaya misalnya, karena kan ada tragedis skandal Sambo. Okay. UGM ada mantan rektor Praktikno yang ikut memainkan. Jadi Anda menilai bahwa publik saat ini ketika UGM bicara, ketika polisi bicara soal ijazah Pak Jokowi, maka skeptisme yang ada, keraguan yang ada. Itu dalam konteks yang seperti saya tadi mempermainkan negara ini. Karena dari orang yang trust-nya begitu tinggi, sekarang distrust-nya begitu tinggi. Jadi dari trust menjadi distrust, rendah sekali trust. Kalau tidak ada problem-problem yang berurutan terjadi, ya ada Gibran, putusan MK, Kaisang menjadi partai PSI dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa ada ambisi dinasti politik, tentu tidak akan terjadi gini. Mungkin akan dimaafkan. Ya? Oke, baik. 2 menit sudah. Cukup? Ya, boleh. Oke, baik silakan. Iya, Aiman. Kalau melihat apa yang dikatakan seorang jurnalis senior, mohon maaf, ini bukan seorang jurnalis senior, tapi ini adalah seorang yang pendukung berat pembenci Jokowi. Ya, kenapa saya katakan itu? Dia mengatakan ada trust, terus distrustnya sangat tinggi sekarang. Di mana poinnya mengatakan distrustnya sangat tinggi? Adakah parameter untuk itu? Saya rasa tidak ada. Oke, Karena yang dibicarakannya itu, adakah parameter untuk itu? Ada parameter dari mana? Parameternya ya paling gampang, paling sederhana untuk orang yang berpikir agak kurang komprehensif. Baca ada media sosial. Hampir semua media sosial, komentar-komentar publik itu kalau ada postingan soal Jokowi selalu minor, selalu mencela dan sebagainya. Kalau kita bicara itu memang sudah terorganize. Mereka semua terorganize juga. Ya, Burhanuddin Muhtadi terakhir berapa dikatakan trust publik. Ini kita berdasarkan data, bukan berdasarkan dari kata-kata sosial media. Karena sosial media, saya paham betul, itu sudah terorganize untuk itu. Setiap ada muncul pasti akan dilakukan suatu counter attack untuk itu. 83% Burhanuddin Muhtadi. Ya, bagaimana dengan Gibran? Bagaimana dengan Prabowo Gibran? 73% ke atas. Di mana distrust masyarakat itu? Yang dia katakan, Pak Lukas katakan adalah sebagian besar rakyat Indonesia yang diwakili oleh sosial media. Di mana untuk itu? Apakah selama 10 tahun membangun negeri ini, ya, apakah dilupakan oleh rakyat Indonesia? Tidak. Selama presiden-presiden sebelum beliau, adakah yang memperhatikan namanya Indonesia bagian timur? Apakah ada yang memperhatikan namanya infrastruktur? Tidak ada sama sekali untuk itu. Itu narasi-narasi yang udah terbantahkan semua itu. Katakan terbantahkan dari mana? Anda berbicara tapi tidak pernah pakai data. Itu permasalahan utamanya. Saya sedang menulis buku tentang itu. Karena kata-katanya yang dikatakan, Anda ini muncul bulan apa? Bulan April. Kita tidak mengenal Anda sebelumnya. Ya kan? Tiba-tiba Anda muncul karena masalah KIP. Ya kan? Yang buat kami itu adalah administrasi. Antara lembaga institusi yang diminta keterangan oleh KIP, bukan Pak Jokowi. Kalau kita bicara ijazah Pak Jokowi, jelas yang diterbitkan oleh UGM dan UGM sudah mengatakan mengkonfirm, itulah yang kita percaya.
Siapa lagi? Kalau ada uang palsu, ya siapa yang Anda percaya? Apakah ini uang asli? Apakah ini uang palsu? Siapa yang dipercaya? Roy Suryo atau Pak Lukas? Oke, siapa yang dipercaya kalau ada uang palsu? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Sama juga dengan ijazah yang dikeluarkan UGM. Siapa yang dipercaya? UGM. Oke, menarik. Itu yang menarik. jelas dan masuk akal untuk itu. Oke, baik. Kalau ada uang palsu, maka yang dipercaya Bank Indonesia, nggak perlu lewat pengadilan, Bung Nasrullah. Ya, betul. Kalau ada uang palsu, kelembagaan yang ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan verifikasi, tapi BI kan tidak serta-merta langsung dibilang asli uang itu ditunjuk begitu kan. Ada mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh BI. Setelah dilakukan mekanisme verifikasi itulah baru BI menjelaskan ini asli dengan uraian sebagai berikut yang bisa diuji oleh publik. Dan terbuka? Terbuka. Oke. Saya rasa mekanisme pengujiannya publik bisa menguji. Anda mau ada standar. Oke. Ada standar-standar yang ditentukan. Nah, masalahnya adalah terkait dengan detailnya uang karena bersifat rahasia, tentu publik tidak bisa publik umum mengakses. Tetapi terkait dengan sebuah kertas tertentu yang tidak ada keperluan merahasiakan sedemikian rupa, maka publik bisa mengakses. Kita nggak bisa bantah bahwa BI adalah lembaga yang berwenang menentukan uang itu palsu atau tidak. Tapi ada prosesnya. Apalagi saya mungkin agak rancu ya, apakah Peruri ya? Peruri, oke. Atau BI. Saya agak ragu deh sekarang apakah BI atau Peruri, mohon maaf Pak. Tapi bisa saja BI. Bukan, tadi saya tanya mekanismenya penting. Mekanisme penting. Anda mau mengatakan, makanya kenapa saya tanyakan itu. Mekanisme penting karena UGM, Anda mau seolah-olah Anda mau mengatakan ini nih. Karena UGM langsung mengatakan asli tanpa mekanisme. Betulkah itu? Masalahnya adalah ketika UGM menyatakan ijazah itu palsu, ada keadaan yang di mana kelembagaan UGM terkait dengan ijazah Pak Jokowi sedang turun trust masyarakatnya. Oleh karena itu perlu mekanisme verifikasi yang lebih menimbulkan kepercayaan. Nah, UGM itu kan yang berbicara kan pejabat-pejabat manusia-manusia. Rektornya ya? bahkan. Rektor, dan memang kelembagaan rektor harus dihormati. Tapi persoalannya adalah begitu banyak muncul di publik, rektor UGM tersandera katanya. Entah benar apa enggak, saya juga nggak tahu. Tapi isu itu muncul di publik. Kalau Anda membaca di medsos, sekarang ada berita tentang rektor UGM tersandera dengan kasus. Sehingga rektor UGM didikte oleh person tertentu yang saya nggak perlu sebut nama, tapi tadi sudah tersebut nama itu, dikendalikan oleh sedemikian rupa. Nah, saya nggak tahu ini benar apa nggak, bisa saja itu hoax, ya, tapi bisa juga benar. Oleh karena itu kepercayaan publik terhadap apa yang disampaikan itu perlu dipulihkan kembali dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Oke. Itu.